mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita panjatkan bersyukur atas Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya bisa Bapak Ibu semua bisa hadir. Sebelumnya Pak Kades yang saya hormati, Ibu Ustadz yang saya hormati, Bapak Al-Mukarram, Bapak Fikih Jani yang saya hormati, Pak Ketua RT, Bapak sesepuh, bini sepuh, para tokoh, para alim, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri apa menjadi undangan kami sekeluarga, di mana kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan tapi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di sini hadir di sini. Terus yang pertama kami mengucapkan mohon maaf tempatnya, dari tempat duduk yang kumpul-kumpulan semacam ini, terus subuhannya dan lain sebagainya, dan juga kami mohon maaf barangkali Bapak Ibu semuanya kesempatan ini punya aktivitas, tetapi karena diundang oleh keluarga kami, semua diundangkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah pada kesempatan ini kami punya niat sekeluarga, karena sekarang adalah bulan tua, yaitu kami punya orang tua yang sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingin mengalirkan doa kepada orang tua, yaitu mohon bantuannya kepada Bapak semuanya. Dan juga pada kesempatan ini kami bermacam-macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk itu kami mohon agar kenikmatan yang Allah curahkan jangan sampai menjadi kekufuran kepada kami dan keluarga, untuk waktu semakin ya bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa. Doa-doa daripada Bapak semuanya. Yang pertama, kenikmatan bahwa alhamdulillah anak kami yaitu Kartini SPD ini alhamdulillah kemarin mengikuti yaitu tes P3K, alhamdulillah belum lulus, dan PPG-nya juga lulus, dan final Sarjana SPD juga alhamdulillah lulus. Sehingga pada kesempatan ini kami pertama bulan doa meruahkan ingin mengalihkan doa pada orang tua, dan juga kenikmatan yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi rasa syukur kami. Begitu kami pada kesempatan ini yaitu ingin mengalihkan doa dan juga amaliyah tadarus Al-Qur'an dan sebagainya. Untuk acara ini kami mohon untuk keridhaan dan keikhlasannya, yaitu kepada Bapak Fikih Jani untuk memimpin acara amaliyah, dan juga kepada Bapak Ketua RT sekaligus Bapak Ustadz Ramdan untuk nanti memimpin doanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan kepada Al-Mukarram Bapak Fikih Jani. Punten Bapak-bapak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan beliau Ibu Ustadz, juga Bapak Lurah Sadahayu yang kita hormati, beliau Bapak PDKN sekaligus Sohibul Bait dan seluruh keluarganya, dan juga tak lupa kepada Bapak Ustadz, Pak RT, dan juga Bapak Imam Masjid, para kesepuan, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga keluarga besar dari keluarga Bapak Hedianto yang telah berkenan hadir pada kesempatan pada malam ini. Marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan Allah Subhanahu wa taala kita dapat didudukkan oleh Allah di rumah ini, kita dapat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan
Insyaallah dalam rangka rasa syukur menyengkuyung apa yang menjadi hajat dari Bapak Edianto keluarga yang intinya adalah ceksunana teh ngaruahkeun. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua, salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, ke para sahabatnya, ke para istrina, para keturunannya, dan juga para alim ulama penegak agama Allah yang senantiasa semoga lubernya kepada orang sadayana. Semoga orang sadayana senantiasa digolongkan umat Rasulullah yang menang syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Selanjutnya pada kesempatan ini, sebelum acara dimulai, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu apa yang harus kami sampaikan sebagai pengingat untuk diri kami pribadi dan juga kita semuanya, yang intinya adalah setelah kita didewasakan di bulan Rajab kemarin dengan peristiwa Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj tidak hanya menjadi cerita tetapi menjadi perintah bagi kita untuk sempurna laku Isra, sempurna laku syariatnya, dan juga tidak kalah penting sempurna laku Mi'rajnya atau laku ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan disempurnakan lagi di bulan Ruh ini, kita senantiasa bersyukur atas nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Edianto keluarga mengungkapkan rasa syukurnya atas hidup yang diberikan oleh Allah melalui para almarhumah, leluhurnya, orang tuanya, kakek neneknya, buyutnya, dan lain sebagainya, karena tanpa beliau maka belum tentu bisa diberikan hidup seperti ini, bisa menikmati harta, menikmati hidup dari kecil dibesarkan, dari kandungan sampai dengan saat ini didewasakan. Itu semua berkat para almarhumah, sehingga dengan rasa syukur yang diungkapkan, insya Allah akan semakin menambah nikmat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah senantiasa kita menyembuyung doa untuk memberikan doa kepada almarhumah, wabil umum di desa Sadahayu ini, wabil khusus keluarga kita semuanya, almarhumah keluarga kita semuanya, wabil khusus lagi pada almarhumah dari keluarga Bapak Edianto. Selanjutnya, pada kesempatan ini marilah kita mengingat bahwa bulan Ruwah ini kewajiban kita tidak hanya di bulan Ruwah sebenarnya, tetapi setiap saat, setiap waktu terus mendoakan. Tetapi secara seremonial tentunya di bulan Ruwah ini merupakan suatu keharusan bagi kita umat Islam untuk mendoakan almarhumah yang sesuai syariat tadi, kita dalam rangka bersyukur dan juga mendoakan almarhumah. Secara hakikatnya di bulan Ruwah ini kita mengingat bahwa kita suatu saat nanti, baik cepat maupun lambat, pasti akan mengalami yang namanya mati. Bahkan sebenarnya Allah sudah mengutus makhluk kepada kita berupa uban. Kalau uban itu tambah 1 berarti makin dekat dengan kematiannya, tambah 2 berarti makin dekat lagi, ubannya nambah lagi makin dekat lagi. Justru dengan uban itu, makhluk yang sederhana, tetapi dari uban itu kalau kita bisa mengambil pelajaran, itu merupakan makhluk yang didatangkan oleh Allah untuk mengingatkan kita. Selanjutnya perlu kita yakini bahwa kunci utama agar kita bisa bermakrifat kepada Allah adalah kematian. Dan kematian tidak harus nunggu secara fisik, secara syariat nanti berpisahnya ruh dengan raga, tetapi justru harus saat ini. Rasulullah mengatakan mutu qoblal maut, matilah engkau sebelum mati. Artinya apa? Kalau engkau belum bisa mati sebelum mati, maka celaka, termasuk golongan orang yang celaka. Mati bagaimana yang dimaksud Rasulullah adalah mati dari segala kepentingan hawa nafsu, mati dari segala Tuhan-Tuhan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belum bisa mematikan hawa nafsu kita, masih terus berkobar dalam diri ini tentang kenikmatan dunia, syahwat dunia, kecintaan kita terhadap dunia, harta, tahta, wanita. Bahkan itu akan menggiring kita untuk menjadikan diri kita Tuhan, merasa paling benar, paling pintar, paling hebat, mengakui segala perbuatan adalah perbuatan kita, padahal sejatinya adalah semua itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada keakuan diri. Kalau masih ada keakuan diri berarti belum mati. Kalau belum mati berarti masih ada Tuhan selain Allah, yaitu Tuhan diri kita ini. Itu yang paling sulit dikalahkan.
Kalau Tuhan jin, iblis ya, Tuhan dukun, Tuhan kita meninggalkan secara dohir itu masih mungkin masih bisa. Tapi yang paling sulit adalah meninggalkan Tuhan diri ini, justru mengakui, menghilangkan keakuan diri ini. Karena apa? Sesungguhnya semua ini adalah yang berperan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau masih muncul pengakuan diri itu, maka di saat itu engkau belum bisa nyampe kepada Allah, belum bisa dikatakan bertauhid, belum bisa. Jadi tauhid yang sejati adalah ketika diri kita sudah fana, diri kita sudah nol, tidak ada pengakuan dalam diri, yang adalah semua adalah tajalli mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ruah, bahwa yang pertama adalah mutu qoblal maut, matilah sebelum kita mati. Karena dengan mati itulah salah satu syarat untuk kita bisa berjumpa Allah di dunia. Gak mungkin Allah mau menjumpai kita di alam kubur, di akhirat, kalau di dunia saja kita tidak mau berjumpa Allah. Kalau kita belum berusaha untuk mematikan segala, pertama keakuan diri, yang kedua mematikan dari segala kepentingan hawa nafsu, terus itu kita perang, terus. Ketika muncul keakuan diri, segala istighfar, kita jalikan bahwa semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bulan ruh ini kita harus senantiasa memahami bahwa yang namanya alam barzah itu sangatlah nyata. Alam kubur, alam akhirat itu sangatlah nyata. Sudah senantiasa kita diberikan oleh Allah petunjuk bagi orang yang berpikir, terutama kalau kita pernah berpikir mimpi. Mimpi itu adalah petunjuk bagi Allah, bukti nyata adanya alam barzah. Kenapa begitu? Alam yang paling bawah adalah alam mimpi. Di atasnya alam mimpi adalah alam dunia saat ini kita. Coba bayangkan, naik jenengan mimpi itu seolah nyata ya. Kita berjalan itu seolah nyata. Kita bisa terbang bahkan itu seolah nyata banget ya mimpi itu. Tapi ketika mimpi itu kita dibangunkan oleh Allah, jeglek kebangun ya, masuk ke dalam dunia nyata. Ternyata tadi cuma mimpi gitu nggih. Ya. Karena apa? Ya karena dalam mimpi pun sebenarnya kita tidak berperan, semua hanya diperankan oleh Allah. Semua hanya diperankan oleh Allah. Dan di dunia ini sama saja. Mimpi yang dalam mimpi tadi seolah nyata, tetapi ketika kita bangun di alam dunia ternyata hanya mimpi. Di dunia pun sama. Kita seolah ini nyata, seolah kita bergerak, padahal semua hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau nanti ujuk-ujuk jeglek sudah masuk alam barzah. Ternyata dunia hanya cuma sebatas mimpi. Singkat sekali dunia ini. Singkat sekali. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan sedikit pun di dalam dunia ini. Harta dunia tahta ya, yang kita kejar semuanya itu adalah fata morgana. Kita memang butuh, bukan berarti tidak boleh mengejar dunia, tetapi jangan engkau letakkan dunia dalam hatimu, tetapi dalam genggaman tangan. Sehingga ketika Allah jegrek membangunkan dalam alam barzah, sudah tidak kaget. Karena kita sudah sadar ini sebenarnya hanya diperankan oleh Allah. Tidak ada keakuan dalam diri. Sehingga kita masuk dunia alam barzah tidak kaget. Ya, nanti sama dalam barzah pun seolah itu nyata, padahal itu ketika masuk akhirat itu hanya mimpi. Seolah mimpi. Ya, itu seterusnya seperti itu. Jadi mimpi itu sebenarnya adalah petunjuk bagi Allah. Alam barzah itu sangat nyata. Dan kalau dosa kita belum bersih di dunia ini, belum beristighfar, belum diampuni, lalai kita untuk memohon ampun oleh Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah membersihkannya di dunia dengan cara apa? Diberikan musibah, sakit dan sebagainya. Kalau itu belum bersih, kita udah keburu meninggal oleh Allah, dibersihkan di alam barzah, dalam kubur. Ya, kalau di alam kubur sudah bersih, nikmat oleh Allah, nikmat kubur. Ya kan? Kalau udah nikmat kubur dapat, nah di alam akhirat sudah Siratal mustaqim itu tinggal jegrek masuk ke surga. Tetapi kalau belum bersih masih harus dipertanggungjawabkan di neraka. Yang perlu kita imani adalah bahwa sesungguhnya alam barzah, alam kubur ya, alam akhirat, neraka, surga, ini sejatinya sedang kita alami saat ini sejatinya. Karena apa? Alam akhirat secara syariat nanti itu bagaimana sekarang? Contoh alam kubur. Kalau kita ditanya oleh malaikat alam nungkar nakir, apakah nanti bisa berpikir?
Ketika menanyakan siapa Tuhanmu, bisa kita berpikir? Nggak bisa. Karena itu sudah otomatis amal kita di dunia ini. Nggak bisa dalam kubur nanti kita berpikir Tuhan kita mau menjawab Allah, itu nggak bisa. Padahal hati kita selama di dunia mengatakan Tuhan kita sawah. Gitu kan. Berarti sejatinya pertanyaan mungkar nakir itu sedang kita alami saat ini. Ketika ada panggilan korban, sedangkan kita memiliki gelang katakanlah 50 kg, engkau lebih memilih mana Tuhanmu? Tuhan Allah apa Tuhan gelang gitu. Ketika engkau memilih Tuhan gelang, ketika dalam barzah pasti ditanya jawabmu Tuhanmu siapa? Ya gelang, harta gitu kan. Jadi saat ini sebenarnya mungkar nakir itu selalu menanya kita setiap saat selalu menanya kita tidak menyadari itu. Siapa Tuhanmu? Saya gitu kan. Saya yang hebat, saya yang kuat, saya yang berilmu gitu kan. Padahal itu selalu ditanya terus sama mungkar nakir. Kalau nanti kita sekarang ini aja kita tidak bisa menjawab siapa Tuhan kita Allah, tidak mau menjumpai Allah, tidak mau melihat Allahnya dalam apapun, maka nanti dalam alam barzah jangan harap kita bisa menjawab Allah gitu, enggak, jangan harap. Nah itu berarti alam kubur itu saat ini sedang kita alami, saat ini sedang kita titi, mungkar nakir sedang kita nanyai kita setiap saat. Itu perlu kita pahami. Ini harus kacamatanya adalah kacamata makrifat. Jangan kau kembalikan di kacamata syariat, pasti bertentangan. Terus kemudian ketika kita di Shirathul Mustaqim, saat ini sudah kita titi. Shirathul Mustaqim yang kita lewati nanti itu bukan bagaimana kita berusaha pelan-pelan gitu kan ya. Pelan-pelan, hati-hati, nggak bisa Pak. Dari sekarang. Sejatinya saat ini kita sedang meniti jembatan Shirathul Mustaqim itu, jalan yang lurus apa jalan yang bengkok. Kalau kita memilih jalan bengkok, bersekutu dengan jin ya dan sebagainya, itu alam yang sangat bawah sana, jalur kiri. Ya sudah, jangan harap nanti di Shirathul Mustaqim sana secepat kilat jet, itu jangan harap. Pasti akan nyemplung, dari sekarang aja sudah nyemplung. Jadi jembatan Shirathul Mustaqim itu harus kita cari dari saat ini. Carilah jalan yang lurus. Carilah orang-orang yang mengajarkan hatimu selalu mengingat Allah. Orang yang seperti ini belum tentu dia bersorban, punya ahli kesaktian, belum tentu. Bisa jadi orang yang biasa ya, orang yang compang-camping, tetapi hatinya selalu bermakrifat kepada Allah. Carilah guru akhirat seperti ini. Sehingga Shirathul Mustaqim itu akan terus kita tempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Surga neraka pun tidak bagaimana nanti, tapi bagaimana sekarang. Kalau sekarang kita sudah berusaha mencari surga, ketentraman hati ya, untuk panasan, untuk binarakaan, untuk cewek dengki itu sudah kita babat habis ya. Maksimal 3 detik bagi orang yang bermakrifat. Kalau orang syariat kan 3 hari nggih. Orang bermakrifat 3 detik. 3 detik kudu segera sadar, saya riya, astagfirullahaladzim. Saya sewot gitu kan ya. Beda naon gitu kan, astagfirullahaladzim. Wajar muncul seperti itu, tetapi 3 detik kudu segera kita sadar. Itulah apa yang harus kami sampaikan sebagai pengingat diri. Karena apa? Karena kita tidak tahu dunia ini sudah berapa lama lagi. Gonjang-ganjing dunia semakin kelihatan ya. Perang dunia dan sebagainya ya. Kita tidak tahu itu settingan Allah. Kalau kita nggak segera bertobat, kembali ke jalan dinul haq, dinul yang senantiasa bertauhid kepada Allah, ya sudah mungkin luput. Tapi kita dari sekarang harus terus meniti bahwa semua itu adalah perannya atau Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir adalah pesan kami menjelang bulan puasa nanti, ayo sama-sama kita meniti puasa secara 2 hal. Puasa dohir, yaitu dari dari imsak sampai dengan maghrib. Itu puasa dohir. Puasa batin itu 24 jam. Jangan sampai kita terjebak menahan hawa nafsu dari imsak sampai dengan maghrib. Nanti kalau sudah buka ya sudah nafsunya nyelonong lagi. Nah itu berarti puasa batinnya tidak jalan. Di bulan puasa nanti latih terus. Ya puasa dohir ya puasa batin. Puasa dohir menahan hawa nafsu dari menahan makan minum dari imsak sampai dengan maghrib. Puasa batin menahan pertama hawa nafsu dari 24 jam. Kedua dari segala keakuan diri. Ya, aku yang berperan, aku yang puasa, aku yang sholat, aku yang traweh, aku yang tausiyah, itu babat habis. Selama masih muncul akunya, engkau masih jauh dari Allah. Percaya nggak percaya itu.
Jadi kalau masih muncul akunya masih jauh dari Allah. Ya, jadi itu sedikit apa yang kami sampaikan. Mohon maaf, bukan berarti menggurui, tapi kami hanya mengingatkan. Sebenarnya semua ini sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Kami hanya ingin mengingatkan kembali, menyampaikan kembali bahwa semua itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz, sebenarnya sudah. Tapi dalam rangka kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak ada salahnya kami menyampaikan. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Yang intinya adalah pada malam hari ini mohon doa restunya, kita mendoakan kepada almarhum dari keluarga Bapak Edianto. Yang kedua, doa yang tadi disampaikan untuk putri beliau yaitu Bu Kartini SPD dan Bu Tina Listiana Sari SPD. Yang alhamdulillah diberikan nikmat dari Allah berupa nikmat dalam hal pekerjaannya, mendapatkan ketetapan dalam hal posisinya yaitu sebagai P3K. Alhamdulillah itu nikmat yang luar biasa. Semoga nikmat yang dohir itu dapat disempurnakan dengan nikmat batinnya juga, berupa semakin meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mohon doa restunya untuk mendoakan dari keluarga Bapak Edianto dan juga seluruh anak keturunannya, seluruh menantunya, seluruh saudaranya juga. Semoga senantiasa keluarga Bapak Edianto, seluruh keluarganya senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di istiqomah jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, bukan jalan yang tersesat, senantiasa diberikan sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah. Itu pada kami sampaikan. Marilah kita mulai amalan yang sangat mulia ini dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وصحابته والتابعين والعلماء والأولياء الله خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum ruhi almarhum guru kita semua yaitu Mbah Kiai Haji Kandung Darul Masyuri Besabar Kawairo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum almarhum guru kita semua, ayahanda kita semua yaitu Bapak Ustadz Iwan Hadi Sutarmo Pintar Mokaryo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sakayu kecamatan Majian. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'farhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa ila arwahi para sepuh, para punduh, para buat, para karuhun, orang-orang berjasa di desa Sadayu, para tokoh agama, ulama, masyarakat, pendidikan, pemerintahan yang senantiasa memberikan jasa kepada desa Sadayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. عليهم ولا الضالين.
kepada almarhum almarhumah dari keluarga kita semua yang hadir pada kesempatan ini, balur kita, orang tua kita yang telah meninggal kita di alam kubur, semoga senantiasa almarhum almarhumah dari keluarga kita senantiasa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Secara spesial, secara khusus, semoga senantiasa pahala yasin dan tahlil yang kita baca nanti malam pada almarhumah, wabil khusus kepada almarhumah dari keluarga Bapak Adrianto. Mari kita doakan yaitu kepada Busan Nurul almarhum Bapak Kartoswito, almarhumah Ibu Karsih, walmarhum Bapak Tarjuki, walmarhum Babung Karmadi, walmarhumah Indung Karmadi. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Babung Castim, walmarhumah Indeng Canti, walmarhum Babung Rumanta, walmarhumah Indung Tasmi, walmarhum Karsinah, walmarhum Tartim, walmarhum Bapak Suherman. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil pada almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Edianto dan seluruh keluarganya yang tidak dapat kita sebut satu-satu, yang mungkin belum kita sebutkan atau mungkin yang tidak dapat kita sebutkan. Semoga almarhum almarhumah, para karuhun, orang tua leluhur dari keluarga Bapak Edianto senantiasa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat kuburnya, diberikan syafaat di akhir nanti, dan dengan sukanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. Wabil khusus kepada almarhum guru kita semua, yaitu Bapak almarhum Bapak Padoli bin Muhammad Zaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Marilah kita doakan wabil umum terlebih dahulu kepada penduduk desa Sadayu ini dan juga sekitarnya, dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Semoga senantiasa daerah ini menjadi daerah yang senantiasa diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala, daerah yang berada di batin warabbul ghafur, senantiasa sukses dari akhiratnya, bagi dunia bagi akhiratnya, sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, dijauhkan dari segala penyakit berbahaya, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan senantiasa ridhonya Allah Subhanahu wa taala في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Marilah kita doakan kepada keluarga kita yang hadir pada kesempatan ini, diri kita, keluarga kita yang jauh dan dekat dimanapun berada, semoga senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, sukses akhiratnya, bagi dunia bagi akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, dijauhkan dari segala penyakit berbahaya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin. Secara spesial kepada putri Bapak Edianto, yaitu kepada Bu Kartini SPD dan juga Bu Tina Listiana Sari SPD, yang merupakan sujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Semoga senantiasa dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala barokahan untuk dirinya, keluarganya dan juga sekitarnya, dan senantiasa mampu meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan sukses dunia akhiratnya, bahagia akhiratnya, bahagia sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, senantiasa menjadi penegak agama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya kita doakan wabil khusus kepada spesial cucu-cucunya dari keluarga Padianto semua saja, semoga senantiasa dijaga oleh Allah, anak yang solehah, senantiasa menjadi penegak agama Allah, senantiasa menjadi kebanggaan untuk keluarga, orang tua dan juga umat Islam dimanapun berada, senantiasa sukses akhiratnya, bahagia di akhiratnya, senantiasa semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya wabil khusus kepada keluarga Bapak Edianto, dari seluruh keluarganya, anak keturunannya, saudaranya, senantiasa semoga keluarga Bapak Edianto semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala, semakin ditambah nikmatnya lahir dan batinnya, semakin berada yang lurus, jauh nikmat bulan dan resat, senantiasa diberikan sukses dunia akhiratnya, bahagia dunia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, menjadi penegak agama Allah, perjuangan Rasulullah, senantiasa semakin diberikan ridho dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا